Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video mengenai assessment center, ya, menguji kompetensi melalui assessment center. Kita tadi sudah bicara mengenai tugas yang pertama dari seorang asesor, yakni observe and record. Ya, observe and record, dua tugas pertama ya dari ORCE. Observe and record, mengobservasi dan kemudian merecord. Sekali lagi recordingnya itu detail pada perilaku ya, bukan pada judgmental, bukan pada kata sifat. Nah, kemudian di bagian berikutnya kita bicara mengenai tugas pokok berikutnya di halaman berikutnya, ini adalah classify, Mas. Ya. Jadi melakukan klasifikasi dan mengkategorikan recorded behaviors atau respon dari kandidat ke dalam jenis kompetensi atau indikator-indikator kompetensi yang relevan. Mengidentifikasi perilaku respon ke dalam kategori negatif atau positif evidences. Ya. Jadi diklasifikasikan, Mas. Catatan-catatan tadi klasifikasinya positif atau negatif, gitu ya. Dan mengacu kompetensi apa. Contoh proses klasifikasinya di bagian berikut ini, Mas ya. Sebagai misal dari kegiatan group discussion terekam perilaku berikut ya. Contohnya itu, Mas ya, bisa Anda baca ya. Secara konsisten Ari melibatkan rekan untuk urun rembuk. Contoh, dia bertanya, Sam, apakah Anda memiliki pandangan dalam hal ini? Atau Budi, bagaimana pandangan Anda? Dan kemudian memasukkan pandangan mereka dalam kesimpulan. Kesimpulan ini bisa didengar dengan jelas dan memasukkan semua poin yang telah disepakati para peserta. Ini contoh hasil recording, Mas ya. Recording asesornya nulisnya seperti ini. Jadi ini contoh recording yang fokus pada perilaku, Mas. Kita tidak mengatakan Ari itu orangnya hebat, Ari itu orangnya demokratis. Itu kata-kata useless. Tapi kita mengatakan seperti ini, Mas. Melibatkan rekan, menanyakan kepada Budi, kepada Sam, apa pendapatnya, dan kemudian kesimpulannya dibacakan. Itu contoh recording yang detail, yang fokus pada perilaku. Nah, kemudian di halaman berikutnya Anda bisa lihat ya, kemudian klasifikasi kalimat-kalimat recording tadi, coba kita kategorikan, Mas. Misalnya secara konsisten, Ari melibatkan rekan untuk urun rembuk. Ya, dan seterusnya itu kategorinya masuk interpersonal sensitivity-nya plus, bagus, positif, teamwork-nya juga positif, leadership-nya juga positif. Karena dari evidence tadi kita bisa melihat bahwa si Ari ini orangnya memang menunjukkan sensitivity, menunjukkan intensitas untuk kerjasama dengan rekan-rekannya, dan juga menunjukkan leadership, ya, mencoba menghargai pendapat orang lain. Kemudian di kalimat berikutnya ya, kesimpulan ini bisa didengar dengan jelas dan memasukkan semua poin yang telah disepakati oleh para peserta. Itu kalau kita klasifikasikan masuk kategori apa? Masuk kategori komunikasi. Ya, dan kita kasih plus positive evidence untuk menunjukkan bahwa si Ari ini, Bapak Ari ini punya kompetensi komunikasi yang positif. Apa buktinya? Yaitu waktu dia group discussion, dia memasukkan semua kesimpulan dan kesimpulannya mengadres semua poin-poin atau opini dari semua peserta. Jadi tidak pilih kasih ya. Jadi itu, Mas. Ya. Jadi baru setelah kita kasih evidence-nya baru kita judge, kasih nilai positif atau negatif. Kalau positifnya banyak ya dia bisa nilainya A, atau dalam skala nilainya 5 ya. 5 itu sangat bagus. Kalau 1 sangat jelek. Kalau lebih banyak evidence yang negatif, ya tentu dia nanti nilainya mungkin C atau D atau 2 ya. Karena evidence-nya tidak banyak. Ini kunci nih, Mas. Klasifikasi ini kunci ketika Anda nanti melakukan penilaian akhir. Nanti setelah Anda record semua banyak, mungkin ya sampai beberapa lembar, setelah itu kita klasifikasikan banyak positifnya atau banyak negatifnya ini. Bapak Ari ini. Ternyata banyak positifnya ya, dia bisa kita kategorikan peserta ini positif dalam aspek-aspek ini saja, aspek-aspek ini. Jadi klasifikasinya 2, Mas ya. Yang pertama kita klasifikasi negatif atau positif, dan yang kedua ini masuk kompetensi apa. Tadi kan contohnya ya, sekali lagi bisa Anda lihat. Dalam contohnya itu kita klasifikasikan perilaku-perilaku Mas Ari tadi, beberapa perilaku masuk kategori leadership, personal sensitivity atau teamwork. Beberapa perilaku lagi kita masukkan dalam kategori communication skills. Ya. Jadi kategorinya, klasifikasinya 2, positif atau negatif,
Dan yang kedua, klasifikasinya masuk kompetensi jenis apa ini. Ya. Nah, di bagian berikutnya Mas ya, di halaman berikutnya Anda bisa lihat evaluate ya, melakukan evaluasi dan memberikan rating untuk tiap kompetensi berdasarkan hasil dalam fase klasifikasi. Evaluasi dan judgement untuk memberikan rating didasarkan pada bukti-bukti perilaku yang diperoleh, baik yang positif ataupun negatif. Nah ini Mas ya, kalau negatifnya banyak ya nilai dia jelek, kalau positifnya banyak ya dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi klasifikasi positif negatif ini harus dilacak dengan detail. Setelah melakukan evaluasi secara individual, para asesor kemudian bertemu untuk melakukan score integration guna memperoleh konsensus mengenai skor final assessment. Jadi setelah Anda sebagai asesor secara individual melakukan penilaian, Anda kemudian berdiskusi dengan teman-teman Anda sesama asesor untuk mendapatkan final integration. Kuncinya itu Mas tadi, diklasifikasikan. Anda lebih banyak positif atau lebih banyak negatifnya, asesornya atau pesertanya. Ya. Jadi ini Mas ya, di halaman berikutnya saya ngasih tahu asesor yang baik. Ya. Asesor yang baik itu apa sih? Yang pertama melakukan persiapan secara menyeluruh. Yang kedua paling penting ini Mas, menjaga konsentrasi dan perhatian terhadap detail. Jangan jump to conclusion ya, melompat ke kesimpulan. Bersifat fair dan objektif terhadap semua kandidat. Fokus pada bukti-bukti perilaku atau respon dan bukan pada perasaan subjektif. Tadi perasaan subjektif itu ya bilang orang ini hebat, orang ini bagus atau orang ini jelek. Orang ini tidak mampu, orang ini mengecewakan, itu subjektif Mas. Ya, perasaan, feeling. Jangan seperti itu Mas, kita harus fokus pada perilaku. Menunda judgement ini, makanya ditunda judgementnya hingga semua tes selesai. Setelah selesai kemudian kita rekap, bukti-buktinya ada semua, baru setelah itu kita judge, ini nilainya berapa kira-kira sebaiknya. Berdasarkan bukti-bukti tadi, bukti-bukti perilaku. Yang positifnya berapa, negatifnya berapa, kita kalibrasi, nilainya berapa sebaiknya. Ya, dan makanya harus menuliskan bukti-bukti untuk mendukung rating. Jadi kenapa Anda ngasih Ari nilainya A? Apa buktinya? Ya ini Mas buktinya misalnya. Bla 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 bla. Kenapa Anda ngasih si X ini kok nilainya C? Kenapa? Ini buktinya, bukti perilakunya ini bla 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 bla. Jadi itu Mas peran asesor, ya, harus teliti. Makanya kalau Anda tidak punya konsentrasi yang tinggi, tidak teliti, kurang sabaran, tidak cocok jadi asesor, Mas. Ya. Jadi seperti itu, nanti dalam video berikutnya kita akan lanjutkan bicara mengenai instrumen-instrumen dalam assessment center. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.